Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dawati Adawiyah, NPM 1517051038. Di sini dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai grady. Apa sih sebenarnya dari kata grady tersebut? Nah, pengertiannya yaitu merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma grady tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma grady biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Nah, grady ini juga hampir sama dengan distract. Sedangkan kalau distract itu kan mencari jarak terpendek, sedangkan kalau di grady itu untuk mencari nilai maksimumnya. Algoritma grady ini juga diambil dalam bahasa Inggris dengan artinya rakus, tamak, dan loba. Nah, persoalan optimasi hanya ada dua macam dalam grady, yaitu maksimasi dan minimasi. Solusi optimum terbaik dalam grady itu adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dalam sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Solusi yang memenuhi semua kendala disebut solusi layak. Solusi layak yang mengoptimumkan fungsi optimasi disebut dengan solusi optimum. Nah, sebelum kita lari ke kode program, sebelumnya kita akan menganalisis gambar yang telah dari tugas yang telah diberikan oleh dosen kami. Kita menganalisis dulu. Nah, seperti ini. Ini gambarnya. Sebenarnya ini bukan gambar asli, tetapi ini gambar gambar yang garis yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan itu sudah dibuang. Jadi hasilnya seperti ini. Awalnya kita mencari nilai minimum dulu. Jadi 7 ke 6 itu nilainya 1, 2 ke 8 itu nilainya 2, terus 6 ke 5 itu nilainya 2, 0 ke 1 itu nilainya 0, dan seterusnya. Apabila kita sudah membuat suatu analisisnya, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimum dalam programnya. Ya. Jadi ketika ini sudah selesai, baru kita ke kode program. Kode program kita seperti ini. Maaf, ini salah penamaannya saja. Nama filenya seharusnya grady, tapi di sini distract. Tapi isinya tetap grady. Nah, ketika kita running, dia akan menghasilkan seperti ini. Nilai minimumnya itu 4 dan nilai maksimumnya itu 10. Seperti itu. Kita di sini menggunakan bahasa C++. Di sini dalam program ini juga kita bisa menentukan struktur untuk mewakili subtek untuk penemuan serikat pekerjaan. Nah, jadi di sini juga kita bisa menentukan. Nah, seperti ini kode programnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai tentang program dynamic programming. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepriani, NPM 1517051047. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dynamic programming. Algoritma dynamic programming adalah salah satu teknik perancangan algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks dengan memecah permasalahan tersebut. Untuk contohnya, di sini biarkan simpul sumber yang diberikan menjadi 0. Menginisialisasi semua jarak tak terbatas kecuali jarak ke sumber itu sendiri, hanya ke
A1 sendiri. Jumlah total simpul dalam grafik adalah 5. A, B, C, D, E. Sehingga semua ujungnya harus diproses sebanyak 4 kali. Yang kedua, misalkan semua edge diproses dengan urutan sebagai berikut: BE, DB, BD, AB, AC, DC, BC, ED. Kita bisa mengikuti jarak ketika semua tepi diproses pertama kali. Baris pertama ditampilkan jarak awal. Baris kedua menunjukkan jarak ketika tepi. Misalnya B ke E, D ke B, B ke D, A ke B. Baris ketiga menunjukkan jarak saat A ke C proses. Baris keempat menunjukkan ketika D ke C, B ke C, E ke D. Iterasi pertama menjamin untuk memberikan semua jalur terpendek yang paling banyak satu tepi panjangnya. Kami mengikuti jarak ketika semua tepi diproses untuk kedua kalinya. Algoritma memproses semua sisi 2 kali lagi. Jarak diminimalkan setelah iterasi kedua, sehingga iterasi ketiga dan keempat tidak memperbarui jarak. Analisisnya, seperti masalah pemrograman dinamis lainnya, algoritma menghitung jalur terpendek dengan cara bottom up. Ini pertama, menghitung jarak terpendek untuk jalur terpendek yang memiliki paling banyak satu tepi di jalan. Kemudian, dia menghitung jalur terpendek dengan tepi 2 paling depan, dan seterusnya. Setelah iterasi loop keluar, jalur terpendek dengan paling banyak ujung yang dihitung. Untuk catatan, bobot negatif ditemukan pada berbagai aplikasi grafik. Misalnya, alih-alih membayar biaya untuk jalan. Yang kedua, Bellman-Ford bekerja lebih baik untuk sistem terdistribusi. Tidak seperti Dijkstra, di mana kita perlu menemukan nilai minimum dari semua simpul, tapi dianggap satu per satu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Effendi dengan NPM 1517051059. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari suatu titik ke titik lainnya. Misalkan titik menggambarkan gedung dan garis menggambarkan jalan, maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Nah, di sini saya sudah memiliki permasalahan seperti yang ada di gambar seperti ini. Nah, di sini kita mulai dari titik 0, dari titik ke 0. Titik 0 ini belum memiliki nilai. Soalnya dia baru masuk, jadinya belum dapat nilai. Kita masukkan aja nilainya 0. Nah, kemudian kita arahkan, kita cari titik yang bersebelahan dengan titik 0, yaitu titik 1 dan titik 7. Nah, setiap titik ini memiliki nilai. Dari 0 ke 1 memiliki nilai 4, 0 sama 7 ini 4, ya 8. Nah, kemudian untuk menuju ke 1. Nah, menuju ke 1 ini belum ada nilai. Makanya kita akan tambah nilainya, nilai dari vertex 0 atau titik ke 0 ditambahkan nilai dengan edge atau garis ini 4. Jadinya nilai 1 nanti 4 dan nilai 7 nanti 8. Nah, seperti gambar seperti ini. Nah,
udah dapat nilai, kemudian kita satu yang berdekatan dengan satu itu 2 dan 7. Nah, kenapa nggak ke arah ke 7? Karena nggak bisa, soalnya kalau ke 7 nanti akan membentuk circle, makanya langsung ke 2. Nah, di 2 ini nilainya kan masih kosong, belum ada. Nah, nilai dari titik 1 ditambahkan dengan nilai garisnya atau edge-nya itu 8, jadinya 4 ditambah ke 8 nanti hasilnya 12. Nah, seperti ini. Nah, setelah 2 kita lanjut ke 7 dulu. Nah, di 7 ini memiliki nilai 8. Kita cari nilai yang berdekatan, titik yang berdekatan yaitu 6 dan 8. Nah, nilai 6 dan 8 ini belum memiliki nilai. Kita masukkan lagi nilainya berdasarkan edge dan titik 7-nya. Titik 7, nilai dari titik 7 ditambahkan, kemudian dimasukkan ke dalam titik 6 dan titik 7. Yang 6 nanti hasilnya 9 dan yang 8 ini akan hasilnya 15. Nah, kemudian dari 2 ini kan ada 2, kita cari yang paling kecil, yaitu di antara 8 dan 6 itu nilai titiknya yang lebih kecil, yaitu adalah 6. Kemudian kita arahkan ke 6, jadinya nanti jalannya akan langsung ke 6, enggak ke 8. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan langkah-langkah seperti tadi, kita bandingkan. Kita cari, yang pertama itu kita cari titik terdekat dari titik tersebut, kemudian masukkan nilainya, lalu bandingkan, lalu lanjutkan seperti itu, terus menerus sampai ketemu hasilnya seperti ini. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Dwi Jayanti, NPM 1517051010. Nah, di sini saya bertugas untuk menjelaskan program dari algoritma greedy, algoritma dynamic programming, dan algoritma Dijkstra. Di mana saya akan menjelaskan yang pertama adalah algoritma greedy-nya. Ini adalah programnya, di mana kami menggunakan bahasa pemrograman C++. Ini untuk inisialisasinya, inisialisasi ADG list node, ini untuk inisialisasi ADG list, dan ini untuk inisialisasi graph-nya. Nah, program mainnya ini berada di sini, integer mainnya. Oke, saya compile. Dan saya run. Nah, seperti inilah tampilan dari algoritma greedy. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang dynamic programming, di mana kita pun menggunakan bahasa C++. Ini sama ya. Ini adalah inisialisasi dari edge-nya, jadi dari graph-nya. Dan mainnya atau program utamanya ada di sini. Nah, integer main, graph, add. Sampai sini. Nah, ketika saya compile, dan saya run. Nah, ini adalah output program dari program analisis algoritma dynamic programming. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan Dijkstra-nya. Ini Dijkstra. Kami pun menggunakan bahasa pemrograman C++. Ini
ini adalah inisialisasinya. Inisialisasi, dan ini adalah programnya. Dan ini adalah program mainnya. Program utamanya di sini. Jadi untuk memanggil semua fungsi-fungsi yang di atas adalah di integer main ini. Oke, saya compile. Saya running. Nah, ini adalah output program dari algoritma Jisaktra. Dan intinya, algoritma Jisaktra, dynamic programming, dan algoritma greedy itu sama, yaitu untuk mencari nilai terdekat. Kalau jarak itu adalah nilai terdekat, tetapi juga bisa digunakan untuk mencari grab terdekat, atau grab berarah, ataupun grab tidak berarah. Outputnya pun hampir sama. Nah, ini output dynamic programming, dan ini output Jisaktra. Hampir sama. Demikian dari saya.